Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita dapat kembali presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2 serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ajeng Ainul Zahra, Alfi Latifah Latifah, Anissa Nurhayati, Atep, Chandra Fadil, dan Erika akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Di sini kami membagi 6 bahasan. Yang pertama, pengertian induksi elektromagnetik. Yang kedua, flux magnetik. Yang ketiga, GGL induksi. Yang keempat, hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang kelima, induktansi. Dan yang keenam, penerapan induksi elektromagnetik. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian induksi elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh saudara Erika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erika. Di sini saya akan memaparkan tentang materi pengertian induksi elektromagnetik. Nah, apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnet menghasilkan beda potensial yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut dengan arus listrik induksi. Nah, arus induksi dan GGL induksi muncul jika flux magnet berubah. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai flux magnetik. Nah, apa sih flux magnetik ini? Flux magnetik adalah keadaan di mana sejumlah garis kuat medan magnet tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu. Nah, gejala flux magnetik ini diamati dengan mengukur jumlah induksi medan magnetik yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Dapat dirumuskan yaitu flux sama dengan integral dari vektor B dikali vektor A. Nah, apabila induksi magnetik B tidak saling tegak lurus dengan bidang A, maka flux sama dengan integral dari vektor B dikali vektor A cos theta. Nah, untuk keterangannya dapat kita lihat di sini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Erika yang telah menjelaskan tentang pengertian induksi dan flux magnet. Selanjutnya, kepada pembahasan yang ketiga, yakni GGL induksi yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh saudari Anissa. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya magnetik, bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. GL induksi ini merupakan tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Kemagnetan dan kelistrikan merupakan dua gejala alam yang prosesnya dapat dibolak-balik. Pada saat itu, Ørsted, fisikawan kebangsaan Denmark, membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Namun, Michael Faraday yang merupakan ilmuwan juga telah melakukan percobaan dan mampu membuktikan bahwa perubahan medan magnet itu dapat menimbulkan arus listrik.
Percobaan yang dilakukan oleh Faraday ini sangat sederhana, yakni sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan dapat menghasilkan arus listrik yang dideteksi oleh galvanometer. Selanjutnya, gaya gerak listrik induksi dapat dihasilkan dengan cara yang pertama menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Percobaan ini telah dilakukan oleh ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday, di mana ketika sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, bergeraknya jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa magnet yang digerakkan keluar dan masuk pada kumparan itu dapat menimbulkan arus listrik. Namun, jika magnetnya itu diam di dalam kumparan, maka di ujung kumparannya itu tidak terjadi arus listrik. Nah, mengapa sih GGL induksi ini dapat terjadi dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk kumparan? Nah, ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet itu bertambah banyak. Nah, bertambahnya jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik mengalir dan menggerakkan jarum galvanometer. Namun, ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan itu tidak terjadi perubahan atau tetap. Karena jumlah garis-garis gayanya itu tetap, maka pada ujung kumparan tidak terjadi GGL. Akibatnya, tidak terjadi arus listrik dan jarum galvanometer pun tidak bergerak. Yang kedua yaitu dengan memutar magnet di depan kumparan. Yang ketiga, mengalirkan arus listrik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Dan yang keempat, memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Selanjutnya, GGL induksi ini dapat dipengaruhi oleh laju flux magnetik. Oleh karena itu, gaya gerak listrik induksi ini juga dipengaruhi oleh yang pertama, perubahan luas bidang kumparan, yang persamaannya itu adalah epsilon sama dengan min N dikali B dikali cos theta delta A per delta T. Yang kedua, perubahan induksi magnetik atau medan magnet dengan persamaan epsilon sama dengan min N dikali A dikali cos theta delta B per delta T. Dan yang ketiga, perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan magnet dengan persamaan epsilon sama dengan min N dikali B dikali A dikali cos theta 2 kurangi cos theta 1 per delta T, di mana N ini merupakan jumlah lilitan dan epsilon itu merupakan GGL induksi yang satuannya itu adalah volt. Nah, untuk B ini adalah medan magnet dengan satuan Tesla, dan untuk delta A ini merupakan perubahan luas permukaan, dan untuk delta T adalah perubahan waktu. Selanjutnya, GGL induksi dipengaruhi oleh kawat yang bergerak lurus dalam medan magnet dan mengakibatkan perubahan luas bidang kumparan. Perubahan luas tersebut muncul akibat konduktor bergerak memotong medan magnet homogen tertentu. Gerak konduktor tersebut dapat bergerak lurus ataupun bergerak melingkar. Yang pertama, pada kawat bergerak lurus. Jika melihat dari gambar dalam video ini, sebuah konduktor yang panjangnya L itu memotong garis medan magnetik. Selama selang waktu, konduktor itu berpindah sejauh delta S, sehingga persamaan GGL induksi di sini adalah B dikali L dikali V kali sin theta. Untuk persamaan arus induksi ini yaitu I induksi sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta per R. Untuk mengetahui arus induksi ini dapat dilihat dengan kaidah tangan kanan seperti yang tertera dalam video ini. Yang kedua, pada kawat berputar. Ketika konduktor berotasi atau berputar, konduktor itu akan menyapu luasan tertentu, sehingga luasan ini tentunya akan dipengaruhi waktu putar.
Perubahan luasan dalam selang waktu dapat dinyatakan dalam perbandingan panjang busur terhadap keliling total lingkaran. Dengan menganggap nilai jumlah lilatan hanya 1 dan mengubah V dalam omega R, maka diperoleh GGL induksinya itu sama dengan setengah kali B dikali omega dikali L kuadrat. Untuk mencari arus induksinya itu adalah I induksi sama dengan setengah dikali B dikali omega dikali L kuadrat per R, di mana B ini merupakan medan magnet dengan satuannya yaitu Tesla, L ini merupakan panjang penghantar dengan satuannya yaitu meter, dan V ini merupakan kecepatan gerak penghantar yang satuannya itu meter per sekon, dan untuk theta ini adalah sudut antara medan magnet dengan arah kecepatan. Nah, untuk omega ini merupakan kecepatan sudut penghantar dengan satuan rad per s. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menjelaskan tentang GGL induksi. Lanjut kepada pembahasan yang keempat, yakni hukum Faraday dan hukum Lenz yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hukum Faraday menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan fluks magnet. Bunyi hukum Faraday adalah besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Percobaan yang dilakukan Michael Faraday ini menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Hukum Faraday dirumuskan sebagai berikut yang telah ada di slide. Selanjutnya yang kedua, hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul dengan arah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menghasilkannya. Hukum Lenz pada peristiwa induksi elektromagnetik hanya proses perubahan keadaan antara magnet dan kumparan yang mempengaruhi terjadinya induksi elektromagnetik serta arah arus induksi yang ditunjukkan oleh arah penyimpangan jarum amperemeter. Baik, sekian dari saya. Lanjut kepada pembahasan yang kelima, yakni induktansi yang akan dijelaskan oleh Saudara Atep. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan mengenai materi induktansi. Langsung saja. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau slip inductance atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Induktansi bersama atau mutual inductance. Yang pertama, induktansi diri. Induktansi diri adalah kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induktansi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi. Nah, yang pertama pada kumparan yang rumusnya induktansi diri sama dengan jumlah lilitan dikali dengan fluks magnet per kuat arus listrik. Yang kedua pada solenoida dan toroida. Yang pertama berisi udara atau vakum, rumusnya induktansi diri dikali dengan permeabilitas ruang hampa dikali jumlah lilitan pangkat 2 dikali dengan A per kuat arus listrik atau I. Nah, yang kedua berisi bahan, rumusnya induktansi diri sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali dengan jumlah lilitan pangkat 2 dikali dengan A per kuat arus listrik. Selanjutnya, energi yang tersimpan pada induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor atau kumparan tersimpan dalam bentuk
medan magnet. Energi yang tersimpan di dalam sebuah induktansi yang dilewati arus adalah E, atau energi induktor disebut dengan E sama dengan 1/2 dikali dengan induktansi diri atau simbolnya L dikali dengan kuat arus listrik simbolnya I pangkat 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Atep yang telah menjelaskan tentang induktansi. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yakni penerapan induksi elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh saya kembali. Yang pertama, transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen trafo terdiri atas kumparan primer, sekunder, dan inti besi. Persamaan trafo Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Efisiensi trafo adalah presentase keidealan suatu trafo dalam menaik turunkan tegangan, yaitu berdasarkan jumlah daya yang tidak hilang. Di sini juga telah dijelaskan persamaannya. Jenis trafo ada step up atau Vs lebih besar dari Vp, Ns lebih besar dari Np, Is lebih kecil dari Ip. Ada juga step down, Vs lebih kecil dari Vp, Ns lebih kecil dari Np, dan Is lebih besar dari Ip. Yang kedua ada generator. Generator adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Komponen generator terdiri atas kumparan berarus, magnet, dan cincin. Berdasarkan jenis arus listrik yang dihasilkan, generator terdiri atas 1. Generator DC menghasilkan arus listrik DC dan dilengkapi satu buah cincin belah atau komutator. Yang kedua ada generator AC menghasilkan arus listrik AC dan dilengkapi dua buah cincin luncur. GGL induksi yang dihasilkan generator adalah sebagai berikut. Telah ada di slide selanjutnya. Ada GGL induksi maksimum yang dihasilkan generator terjadi ketika sama sin T sama dengan 1. Sekian pembahasan dari kelompok 4. Dapat disimpulkan, yang pertama, induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh flux magnetik. Yang kedua, flux magnetik adalah keadaan di mana sejumlah garis kuat medan magnetik tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu. Selanjutnya, GGL induksi ini merupakan tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Lanjut, GGL induksi dipengaruhi oleh perubahan laju flux magnetik, perubahan luas bidang kumparan, perubahan orientasi sudut kumparan terhadap magnet. GGL induksi dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet, seperti pada kawat bergerak lurus dan pada kawat berputar. Hukum Faraday menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Hukum Lenz, pada peristiwa induksi elektromagnetik hanya proses perubahan keadaan antara magnet dan kumparan yang mempengaruhi terjadinya induksi elektromagnetik serta arah arus induksi dan yang ditunjukkan oleh arah penyimpangan jarum amperemeter. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau induktansi bersama atau mutual inductance. Induktansi diri adalah kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induktansi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi.
Induktansi diri ini terjadi pada beberapa keadaan, yaitu pada kumparan, pada solenoida, dan toroida. Dan yang terakhir, penerapan induksi elektromagnetik yang utama adalah transformator dan generator. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga dapat dimengerti dan semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.